A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya. Dan tidak lupa salawat kita sanjungkan, kita agungkan Kanjeng Nabi besar kita semuanya, baginda alam semuanya, Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya pada kita semuanya sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kami hadir di hadapan para sedulur semuanya karena 3 hal ya. Yang pertama, kita akan membuat konten viral yang kembali berkait tentang kondisi Palestina dan Israel hari ini. Jadi sudah sangat lama memang, sudah sekitar 3 minggu atau mungkin sebulan ya, kita terakhir membuat konten tentang Palestina dan Israel. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena banyaknya request dari para sedulur semuanya tentang bagaimana kondisi hari ini para goib yang pernah diutus dari Padepokan Cahaya Siliwangi ataupun goib-goib yang dari Nusantara yang memang saat awal-awal mula terjadinya perang di sana memang bertugas di sana. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan mencoba mengorek lebih jauh lagi apa sebenarnya rencana-rencana Israel itu sendiri ataupun kekuatan yang dibalik Israel itu sendiri untuk kedepannya, sehingga kita bisa lebih siap untuk mengantisipasi serangan-serangan mereka atau tindakan-tindakan mereka. Dan sebelum kita melakukan proses mediumisasi, seperti biasa kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan support dari para sedulur semuanya yang alhamdulillah ya, sedulur CBL, sedulur PCS Padepokan Cahaya Siliwangi saat ini sudah menyebar di seluruh Nusantara, bahkan yang di luar negeri. Saya ucapkan terima kasih untuk yang di luar negeri, khususnya di Malaysia. Banyak sekali sedulur PCS yang sangat peduli ya, selalu memberikan komentar-komentar yang sangat membangun, positif, memberikan kami semangat untuk terus menghadirkan konten-konten tentang kondisi yang terviral hari ini, juga konten-konten pengobatan baik online maupun offline. Dan yang terakhir, saya doakan mudah-mudahan kita semua, khususnya para sedulur yang selama ini sudah mendukung kami, menjadikan dukungan ini sebagai bentuk amaliyah kesolehan, amaliyah kebaikan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi wasilah untuk membuka pintu-pintu rezeki para sedulur semuanya, mengabulkan seluruh hajat-hajatnya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani seluruh keluarganya. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Dan kali ini saya sudah ditemani dengan salah satu mediator Padepokan Cahaya Siliwangi, yaitu Kang Iwan Herianto Permana. Siap Bang ya? Siap. Kita akan coba cross check bagaimana kondisi pejuang-pejuang goib kita yang ada di sana saat ini. Dan mudah-mudahan Allah mengizinkan dan beliau tidak dalam kondisi sibuk di sana. Kita akan coba mengundang salah satu yang pernah hadir pada Padepokan Cahaya Siliwangi, yang pernah memimpin pasukan goib di bawah bendera Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, yaitu Panglima Kumbang. Kita akan coba hadirkan beliau, sosoknya di sini, dan kita akan berbincang-bincang bagaimana kondisi terakhir Palestina saat ini. Kita mulai proses mediumisasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya protek tempat ini, radius 100 meter dari titik tempat kami membuat acara ini. Terprotek semua goib yang masih fasik yang berada dalam radius 100 meter, semuanya tersingkirkan Allah. Dan wujud pagar goib 7 lapis bumi, 7 lapis langit,
muncul cahayanya Allah. Tidak bisa ditembus oleh jin iblis luan fasik yang berusaha untuk mengganggu pembuatan konten kali ini. Wujud agar gaibnya wujud Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis luan fasik yang berusaha memaksa untuk masuk dalam tubuhnya. Semuanya yang berusaha untuk masuk dalam tubuhnya terpental ke neraka jahanam Allah. Dan pikirannya terkunci, memorinya terkunci, tidak bisa terbaca oleh gaib yang masuk dalam tubuhnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya mohon Panglima Kumbang yang ada di negara Palestina yang sedang bertugas, saya mohon kehadirannya. Saya mohon kehadirannya di sini. Saya mohon kehadiran. Dengan izin beliau saya Sang Hyang tertarik. Mohon hadir Allah dan masuk dalam tubuh mediator Allah. Silakan kuasai tubuh mediator, sinkron dengan energi tubuh mediator, sinkron. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron dengan tubuh mediator, bisa menguasai sepenuhnya tubuh mediator. Saya izinkan untuk menguasai. Dan saya protek ulang, apabila yang masuk bukan yang saya maksud, hanya penyusup, maka otomatis tubuhnya akan hancur berkeping-keping Allah. Saya hanya mengundang apa yang tadi saya undang. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa saat ini saya berhadapan? Saya dengan Ki Kumbang. Benar, ini berarti Panglima Kumbang yang saya maksud, yang pernah hadir di Padepokan Cahaya Siliwangi. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi mengucapkan banyak terima kasih kesediaan hadir. Saya panggil Aki aja Ki ya, biar kita enak. Atas kehadiran Aki di sini. Yang kedua, mohon maaf barangkali mungkin mengganggu aktivitas Aki di sana. Saat ini Aki masih tugas di sana? Masih. Alhamdulillah. Tidak mengganggu Ki? Tidak mengganggu. Dengan izin beliau, semua makanan dan minuman yang disukainya, yang dibutuhkan semuanya hadir otomatis Allah wujud semuanya. Aki monggo jamuannya seadanya. Terima kasih. Mohon maaf saya merepotkan. Enggak, justru kami yang merepotkan. Aki sedang bertugas. Cuma karena memang tadi seperti yang saya sebutkan di awal, sudah 1 bulan lebih ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi memang tidak membuat konten yang kaitannya dengan Palestina lagi. Banyak sedulur-sedulur Padepokan Cahaya Siliwangi yang mempertanyakan kondisi Palestina saat ini. Dan memang di media sosial juga berita-beritanya saat ini sangat minim sekali. Monggo disambi, oke. Tak santai aja. Monggo. Bismillah. Aki sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Gimana Ki sekarang perkembangan yang terjadi di sana? Apakah masih terjadi peperangan yang ekstrim seperti di awal-awal?
masih terjadi peperangan Iya. di sana. Kalau untuk kondisinya masih sungguh memprihatinkan. Iya. Masih banyak yang kekurangan makanan. Kekurangan makanan ya. Iya, dan fasilitas-fasilitas. Jadi sampai saat ini ya kalau secara media sosial sebenarnya kan bantuan-bantuan dari negara-negara Islam ya khususnya dari Indonesia itu sebenarnya cukup banyak ya. Dari makanan, perlengkapan medis juga secara keuangan juga sebenarnya cukup. Apakah tidak terasa efeknya sampai ke sana? Efeknya belum begitu terasa. Masih banyak kepentingan-kepentingan yang lain. Dari siapa itu kepentingan yang lain? Dari semua pihak. Dari lembaga-lembaga bantuan yang di sana yang bertugas di sana gimana? Iya. Jadi tidak sampai gitu. Tidak semuanya sampai. Masih banyak yang tertahan. Sungguh memprihatinkan. Terus saat ini Aki masih memimpin yang pasukan 17.000 itu atau gimana sekarang tugas Aki? Masih. Semuanya yang 17.000 itu masih tugas sana? Masih berjaga. Terus kalau untuk Aki sendiri nih sama yang pasukan 17.000 itu, titik fokusnya apa yang ditugaskan, yang menjadi tanggung jawab Aki? Sekarang menyebar lebih luas lagi. Maksudnya lebih luas itu seperti apa? Pasukan Aki sudah ada yang menembus ke wilayah Israel. Masuk ke dalam wilayahnya Israel. Ya. Titik fokusnya apa yang ditugaskan untuk apa? Masuk ke wilayah dalam. Sumber daya. Maksudnya? Sumber daya. Energi yang di sana. Maksudnya itu mau merebut atau merusak atau gimana? Merusak sumber daya energi yang digunakan oleh orang Israel maksudnya. Betul. Oh, gitu. Untuk merusak sedikit demi sedikit fasilitas. Jadi peralatan-peralatannya yang dirusak. Ya. Fungsi-fungsinya gitu. Fungsi-fungsinya. Karena kalau tidak dihancurkan, mereka masih mempunyai kekuatan. Iya. Terus itu kan ya termasuk dari kami dari sini dari Padepokan Syah Siliwangi, kami pernah mengirimkan 3 barikade dari sini. Itu yang cukup banyak lah pasukannya. Untuk kami sendiri kan 17.000 dari kami itu mungkin setiap brigade itu pernah kami mengirimkan sampai di atas miliaran pasukan yang dengan titik sasaran waktu itu beda-beda. Nah, Aki sendiri di sana pernah nggak bersinggungan dengan istilahnya goib-goib yang memang kami tugaskan ke sana? Iya. Bertemu. Ada komunikasi. Hanya banyak yang terluka. Tidak sedikit yang gugur juga. Jadi yang dilawan itu sana goib lagi. Iya. Dari pihak dari iblis. semua
semua. Banyak yang dari luar Israel juga. Oh, dari pihak musuh juga ada bantuan-bantuan gaib dari luar Israel gitu. Iya. Oh, gitu. Banyak sekali. Banyak sekali serangan-serangan dari mereka. Mereka tidak hanya mengirimkan secara fisik. Yeah. Mereka juga mengirimkan pasukan-pasukan gaibnya. Terus ada salah satu, kalau tidak salah itu barikade kedua yang saya tugaskan waktu itu untuk mengkawal bantuan itu juga. Menurut Aki itu kurang jumlah atau kurang maksimal mereka bekerja, kok sampai masih lebih banyak yang tidak masuk, yang tertahan, atau memang karena faktor manusianya? Itu karena faktor-faktor manusianya juga. Karena mereka sudah disiapkan sebenarnya. Maksudnya disiapkan itu seperti apa? Sambil ngopi saya ya. Silakan. Jadi manusia-manusia yang ditugaskan untuk sebagai media penyalur bahan makanan dan lain sebagainya itu, mereka menyisipkan orang-orang dari pihak musuh. Jadi maksudnya dari pihak musuh juga memasukkan orang-orang yang berada di jalur pengiriman itu. Betul. Ada. Tidak terdeteksi oleh. Tidak terdeteksi. Itu salah satu punya faktor. Kepentingan tersendiri. Semua informasi seperti jadwal pengirimannya itu mereka sudah mengetahui dan sudah terjadwal, dan tidak sedikit ada bantuan-bantuan yang diturunkan di tengah jalan karena tidak terawasi. Gitu. Jadi yang nyampe itu cuma kendaraannya aja, atau memang malah gak nyampe kendaraannya? Ada pun sedikit. Tidak sesuai dengan listnya. Betul. Gitu. Pantesan saya juga dapat berita dari GoIB juga seperti itu. Banyak sekali bantuan itu yang begitu banyak, baik materi maupun apa, itu hanya sekian persen, yang 10% ada yang nyampe, hanya sedikit sekali. Itu sangat keterlaluan. Bangsa gaib yang menjaga dan mengawalnya itu, mereka punya kedudukan dan kekuatan yang luar biasa. Oh, dari pihak mereka juga. Betul. GoIB-nya juga ikut campur di masalah pengiriman juga. Betul. Karena itu sumber kehidupan untuk rakyat Palestina. Berarti kan dialihkan ke Israel atau dimanfaatkan secara pribadi oleh orang yang punya kepentingan itu? Itu dialihkan ke orang Israel. Betul. Karena Israel pun sudah krisis pangan. Jadi kalau semakin banyak bantuan dari sini, dari Indonesia, kita ambil satu contoh, malah kita hakikatnya berarti membantu Israel. Iya. Ya Allah. Bantuan-bantuan itu dimanfaatkan untuk kepentingan mereka juga. Tidak sedikit itu. Iya. Karena para sekutu-sekutunya itu sekarang bukan lagi mendukung dari segi persenjataan dan logistiknya. Bukan. Tapi mereka, para sekutu-sekutunya itu hanya untuk kepentingan perdagangan saja. Dan dari negara-negara besar itu, mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka itu adalah negara-negara besar yang tidak mudah ditaklukkan.
Tujuannya cuma itu. Iya, bukan lagi mendukung secara persenjataan dan secara logistik. Jadi kalau mau saya simpulkan sedikit, berarti sebenarnya ada 3 kubu ya. Iya. Sekutu-sekutu Israel itu sendiri hanya sebatas nama juga untuk sekutu. Artinya mereka punya kepentingan sendiri, hanya memanfaatkan juga momen perang ini juga. Terus satu lagi, saya juga pernah yang terakhir tuh kami dari sini pada Padepokan Siliwangi pernah mengutus satu barikade yang khusus. Terus saya kirim ratu-ratu kerajaan bangsa Jin di sini itu khusus untuk melindungi rumah sakit waktu itu. Dan istilahnya yang menyelamatkan aset-aset rumah sakit yang masih tersisa karena memang sudah diserang waktu itu. Gimana menurut Aki sekarang kondisi rumah sakitnya sekarang? Apakah sudah difungsikan kembali sebagai bentuk tempat pengobatan? Difungsikan, tapi belum maksimal. Tapi sudah digunakan lagi oleh sedikit demi sedikit. Hmm. Sedikit demi sedikit. Nah, melihat kondisi terakhir saat ini di sana menurut Aki, karena terus terang tadi sudah saya katakan di awal bahwa saat ini informasi-informasi tentang kondisi di sana itu sendiri itu sangat minim sekali. Tidak seperti di awal-awal terjadi perang itu kita sangat mudah, bahkan setiap hari bisa melihat perkembangannya. Saat ini sangat susah untuk melihat video-video ataupun berita-berita yang terjadi di sana. Nah, dalam kondisi yang terakhir saat ini, menurut Aki, secara yang Aki lihat aja, apakah Palestina bisa menang? Palestina itu akan menang. Iya, alhamdulillah. Hanya waktu saja. Karena pasukan Israel pun sekarang sudah banyak yang ditarik mundur. Pasukan Israelnya sendiri, IDF berarti. Iya, sudah banyak. Apa itu penyebabnya? Itu penyebabnya banyak. Iya. Karena mereka pun sudah tidak sanggup lagi sebenarnya memfasilitasi. Jadi suplai fasilitas kepada mereka yang sedang berperang juga sudah berkurang juga untuk mereka. Jadi mereka juga sama sebenarnya dikorbankan oleh kepentingan seseorang sebenarnya. Iya. Makanya saya bisa mengutus ada utusan yang masuk ke wilayah Israel. Iya. Karena dari segi penjagaannya sudah mulai berkurang. Terus sekarang tadi Aki katakan dari barikade-barikade khususnya Padepokan Siliwangi yang saya tugaskan atas izin beliau itu ya banyak yang gugur juga gitu kan. Mohon maaf karena ingin menjadi pemimpin GOIB yang ada di seluruh Nusantara waktu itu, dan saya juga melihat di data media juga banyak dari padepokan-padepokan yang lain juga ikut memberikan bantuan, mengirimkan GOIB-GOIB yang lain. Itu kalau secara keseluruhan menurut Aki itu sendiri dari seluruh wilayah Palestina yang ada di sana, itu sebenarnya berapa total kekuatan istilah tentara yang dari bangsa GOIB itu sendiri? Banyak, sangat banyak. Sangat banyak. Mereka juga bertugas sesuai dengan tugas-tugasnya. Dan di sana pun ada lagi penempatan-penempatannya. Jadi tidak langsung bisa berjuang di sana. Tetapi ada perintah-perintah lagi. Karena ada tempat yang harus kita selamatkan.
Nah, yang menata, yang memberikan tadi kewenangan siapa yang di sana dan siapa yang di sini itu yang tertinggi itu di sana ada siapa? Itu ada lagi yang di sana. Yang paling bertanggung jawab, artinya yang paling punya kewenangan di sana. Kalau untuk dari Nusantara, Mm-mm. saya yang bertanggung jawab Hmm, untuk pertahanannya. dari negara-negara lain ataupun goib-goib yang lain beda lagi. Beda lagi. Kalau saya hanya menempatkan di perbatasan dan perairan. Hmm. Lalu kalau seperti pasukan-pasukan yang tadi dikirim oleh padepokan-padepokan, contohnya dari sini, padepokan saya Siliwangi, Ya, itu ya oke, di sini kita sudah berikan arahan gitu kan untuk ya, fokus di sana. ya. Apakah mereka langsung melaksanakan ke fokus yang disampaikan di sini atau harus ke laporan ke akhir dulu, Pak? Harus laporan dulu. Gitu. Iya, Jadi Aki bisa mengetahui, tuh tidak tadi bisa mengatakan bahwa banyak yang gugur itu karena memang ada laporan itu. ada laporan. Hmm. Setiap bantuan itu harus ada laporan dulu. Hmm. Tidak langsung menyerah. Iya, iya, iya. Karena banyak titik-titik yang harus kita selamatkan. Nah, sekarang berbicara lawan nih, Ki. Seperti di ketentaraan kami di Jasad gitu kan, tentara Palestina pasti ada lawannya tentara IDF tadi. Nah, untuk dari tentara Goib itu sendiri, kita berbicara tentang kekuatan. Misalkan kekuatan Aki dan seluruh gabungan pasukan Goib yang ada di sana, yang di kubu Palestina misalkan itu anggaplah 1 juta misalkan. Nah, hitungan untuk yang pihak lawan sendiri yang Aki lihat itu berapa? Sama atau berapa kali lipat atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Hmm. Berarti lebih kuat bangsa Goib yang ada di kubu Palestina. Ya, Lalu kenapa banyak yang gugur kalau lebih sedikit? itu gugur itu waktu sedang gencar-gencarnya. Sedang gencar-gencarnya peperangan. Mereka banyak mengirimkan pasukan gaibnya. Oh, maksud Aki itu waktu dulu berperang awal Iya, itu jumlah mereka jauh lebih banyak. jauh lebih banyak. Kalau yang sekarang mereka sedikit gitu. Iya, Loh, kenapa? Mereka mengurangi kekuatannya atau? bukan. Mereka pun banyak yang gugur. Hmm. Dan mereka sekarang menyebar. Tidak hanya fokus di Israel. Tidak hanya fokus di Israel. Tuh, Lalu kemana? mereka masuk ke negara-negara yang bersekutu dengan Israel. Masuk ke sana Iya, untuk apa? untuk mendorong peperangan. Maksudnya untuk mendorong peperangan itu supaya lebih luas lagi gitu. Iya, Hmm. Oh, berarti dengan kondisi saat ini beralihnya pemberitaan tuh dari tadinya Palestina Israel sekarang ramai-ramai Irak dengan Iran dengan yang lain semua itu efek dari bisikan-bisikan itu. betul. Nah, kalau gerakan seperti itu berarti strateginya maksudnya apa Ki? Menurut Aki sendiri? Ini Hmm. mereka sedang merancang Hmm. bagaimana negara-negara besar itu bisa masuk ke wilayah Palestina. Negara-negara seperti itu bisa masuk ke apa sih? Iya, Saya belum paham. mereka bisa menyusup, mengirimkan pasukan-pasukan untuk menggempur Palestina. Kan waktu itu udah dilakukan kalau yang seperti itu. Inggris ngirim segini, Jerman ngirim. Waktu
itu terlihat jelas. Kalau sekarang itu tidak terlihat jelas. Strategi mereka berubah. Mereka sedang menyusun strategi. Maksudnya tidak jelas itu tentara itu tidak terlihat nyampe ke sana atau dengan konteks seperti apa? Mereka, jadi seolah-olah mereka mengirimkan logistik, tetapi itu di dalamnya ada persenjataan yang nanti bisa mereka pakai. Logistiknya itu maksudnya untuk Palestina, Untuk Israel. tapi isinya senjata. Dan sekarang pasukan Israel itu ditarik mundur juga untuk strategi itu. Maksudnya kalau strategi seperti itu memang untuk saat ini tidak bisa dijalankan, toh sama aja mereka ngirim logistik sekarang misalkan. Ataupun dulu juga mungkin bisa kalau seperti itu. Betul. Kalau dulu itu masih hangat peperangannya, semua komunikasi itu bisa berjalan. Sekarang terputus. Makanya banyak warga-warga Palestina yang menderita karena terputus komunikasi. Tidak tersampaikannya kebutuhan mereka. Oh, jadi maksud aku itu gini, saya paham baru sekarang nih. Jadi karena kondisi Israel juga sama hari dengan Palestina, kekurangan suplai makanan, jadi dijadikan satu alasan supaya negara-negara itu bisa, karena dia sekutu, dia bisa memberikan logistik secara sosial gitu. Padahal isinya di dalam itu rancangan peralatan kemiliteran semua. Iya, disisipkan banyak senjata militer. Jadi yang terlihat di berita yang dimunculkan itu logistik. Padahal sebagiannya mungkin di dalamnya ya peralatan perang gitu. Iya. Karena selama ini kalau peralatan perang yang dikirim itu banyak yang rusak, yang hilang. Iya. Berarti kalau begitu misalkan kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi misalkan membaca satu berita sosial nanti dalam perjalanannya ke depan, seperti yang tadi Aki gambarkan, ada pengiriman besar-besaran karena mengatasnamakan sekutu dan Israel membutuhkan bantuan secara logistik, makanan dan segala macam, itu isinya itu. Iya. Berarti kami harus bantu untuk tetap menghancurkannya. Iya. Makanya penjaga Aki yang ada di wilayah perairan itu sekarang mulai menggempur juga. Setiap ada pergerakan. Sekalipun itu bukan kapal militer. Betul. Oh, seperti yang kasus kapal kargo Amerika itu. Betul. Kenapa ditembak oleh tentara Houthi Yaman itu? Betul. Oh, iya. Paham saya sekarang, paham. Karena itu bukan kapal bisnis lah. Bukan kapal bisnis, bukan. Karena logistik perang isinya. Betul. Oh, iya, betul, paham. Ketika mereka sudah menguasai perairan, itu dampaknya akan jauh lebih besar. Iya. Dan mohon maaf, saya mau nanya lupa. Apakah saat ini seluruh goib di sana, termasuk ya Aki yang mewakili dari goib-goib dan Nusantara ini, masih satu komando dari beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana? Alhamdulillah masih. Beliau masih mengatur di sana? Masih.
Dan masih ada tentara-tentara gaib yang dari kalangan, dari langit, dari malaikat. Masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Itu sampai nanti pun masih ada. Karena tanpa bantuan beliau, mungkin kami sudah hancur. Alhamdulillah. Silakan diminum airnya, Ki, sambil minum makanannya. Saya minum. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para sedulur semuanya, tadi sedikit ya, ini sambil menunggu beliau istirahat, saya sedikit menjelaskan hasil dialog kita. Awalnya saya juga memang nggak paham ya apa yang arahnya, maksudnya kemana penjelasan dari Ki Kumbang ini. Cuma memang saya sudah menangkap ternyata pemberitaan-pemberitaan hari ini kan yang sedang ramai saat ini itu serangan-serangan dari Houthi Yaman, juga dari Iran, juga ada dari Korea Utara yang membantu menyerang kapal-kapal dari sekutunya Israel ini, yang memang sebenarnya bukan kapal militer, bukan dalam rangka dalam arti bukan secara vulgar itu bahwa ini tentang kapal militer yang akan membantu Israel. Itu dibungkus oleh kapal-kapal kargo atau pengiriman-pengiriman yang mungkin sifatnya tidak ada kaitannya dengan perang, dan tujuan mereka tetap ke arah sana, Israel juga, untuk membangun kekuatan di laut. Makanya hari ini Laut Merah itu memang bergejolak, dan strategi itu adalah strategi mereka. Dan alhamdulillahnya juga di sini sekutu-sekutunya Palestina yang setia kepada Palestina untuk berkomitmen untuk membantu itu bisa membaca strategi itu. Makanya dilakukan serangan-serangan yang luar biasa dari sekutu-sekutu Palestina, saudara-saudara kita semua di sana, untuk membombardir perang kapal-kapal maksudnya yang ada di wilayah Laut Merah khususnya. Dan mungkin hanya kami ya dari Pedagang Cahaya Silangi yang mungkin terlalu lama tidak, karena memang kesibukan kami, mohon maaf sebelumnya karena banyaknya request yang masuk ke kami, banyaknya pengobatan offline yang datang ke Padepokan, sehingga memang energi kami terkuras, sehingga titik fokus kami ke sana sedikit berkurang. Mungkin nanti ke depannya kita akan coba bantu kembali untuk mengirimkan kekuatan gaib yang ada di sini, yang memang sudah cukup banyak kemarin kita persiapkan untuk kembali menambah kekuatan, karena tadi disampaikan oleh beliau, oleh Kumbang, bahwa banyak juga dari gaib-gaib yang kami kirimkan dari sini itu berguguran, dan kita doakan semuanya mudah-mudahan mereka menjadi suhada-suhada perang ini dan mendapatkan tempat yang layak di bawah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga untuk seluruh para pejuang-pejuang Palestina, dari tentara-tentaranya seluruhnya, insya Allah semuanya mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah. Seperti itu ya Ki ya, berarti ya. Iya. Kita lanjut Ki, kita ngobrol. Menurut Aki sendiri, pernahkah Aki mendapatkan satu penjelasan dari beliau Sang Hyang Nurcahen Nirwana, akan kemana nanti arah konflik ini mengerucutnya, ataukah akan tetap perang seperti ini menunggu hasilnya siapa yang menang antara Palestina dan Israel, atau ada sesuatu nanti yang akan menentukan kemenangan itu di luar konteks perang itu? Ada. Ya, sebagai tambahan wawasan kami sebagai kami. Ini hanya sedikit yang saya ketahui. Ya, monggo silakan. Karena memang dari komunikasi Aki juga tidak terlalu banyak berkomunikasi. Iya. Tapi memang peperangan ini akan jauh lebih besar lagi. Akan bertambah besar.
Tuh, Secara goib atau secara perang nyata? secara gaib dan secara nyata. Hmm, Karena saat ini pun gaib juga sedang perang besar. ya. Dalam kehidupan nyata nanti ada peperangan. Hmm, Karena tidak sedikit gaib itu masuk kepada manusia dan menggiring manusia untuk menciptakan peperangan. iya, iya. Karena tidak sedikit sekarang negara-negara yang kelaparan, keterbatasan pangan. Mm-mm. Tidak sedikit. Lalu Ki begini, berkaitan tentang arahan dari beliau Sang Hyang Nucahen Nirwana, kami di sini pun kan di setiap majelis dan setiap padepokan di bawah bimbingan beliau ini juga diperintahkan untuk memberikan bantuan seminimal-minimalnya. Kita mendoakan, kita berdoa di sini untuk seluruh rakyat Palestina, khususnya umumnya untuk seluruh yang berada di sana, baik goib maupun yang wujud yang sedang membantu peperangan di sana, untuk mengirimkan doa. Nah, sejauh ini Aki kan dalam konteks goib di sini bisa melihat yang jauh lebih jelas daripada kami. Yang selama ini Aki rasakan efek dari instruksi beliau untuk kami mengirimkan doa dari seluruh, istilahnya dari seluruh majlis Nusantara ini yang mengirimkan ke sana. Apa efek yang paling terasa yang Aki lihat dari sini? Maksudnya efek kesananya itu seperti apa yang Aki bisa rasakan? Tuh, jadi sumber kekuatan Sumber kuat. buat kami para pejuang-pejuang gaib. Untuk yang goib pun berefek. Iya, Alhamdulillah, subhanallah. tidak hanya ke manusia, ke bangsa gaib pun punya energi yang luar biasa. Bisa membentengi kami juga. Iya betul. Cukup luar biasa. Maka dari itu banyak doa-doa yang dikumandangkan dari murid-murid beliau dan jamaah-jamaah beliau. Itu sangat bermanfaat bagi kami. Iya, alhamdulillah. Mungkin saya izin satu pertanyaan lagi, Ki. Silakan. Ini berkaitan dengan kondisi negeri kita, Ki, Nusantara ini sendiri. Saya sedikit cerita kemarin, terus terang kami membuat satu konten yang berkaitan tentang satu kejadian yang ada di Nusantara, khususnya di wilayah Madura. Itu ternyata yang hadir itu ternyata salah satu dari perwakilannya Dajjal itu sendiri, diplomatnya, yang efeknya sangat luar biasa untuk Padepokan Cahaya Siliwangi. Nah, maksudnya, dan mereka dalam dialog kami kemarin seperti itu saya lebih fokus ke titik lanjutan dari obrolan itu. Ternyata tidak hanya berhenti di situ, malah mengerucut ke kondisi Indonesia yang katanya akan terjadi kerusuhan yang sangat luar biasa di titik nanti pergantian kepemimpinan ini. Mohon maaf mungkin sedikit terpecah ini konsentrasi Aki. Yang mau saya tanyakan tadi,
banyak pasukan goib yang dari sini ataupun yang dari lain yang banyak gugur. Tapi secara kekuatan saat ini jumlah goib dari pihak yang menjadi sekutu Palestina dan musuh lebih banyak di Palestina. Nah, dan beberapa minggu ini kami juga sudah mempersiapkan pasukan-pasukan goib yang sudah terkonsolidasi. Nah, saya mau bertanya sama Aki, titik lebih baiknya menurut Aki, saya kirimkan ke sana lagi atau saya titik fokuskan untuk mengantisipasi kondisi di Nusantara yang tadi saya sampaikan. Baiknya menurut Aki seperti apa? Gimana Ki? Pendapat Aki? Lebih baik di negeri ini. Alasannya apa Ki? Karena dampak dari serangan-serangan mereka itu mempunyai dampak yang luar biasa. Yeah. Saya pun terkaget-kaget ketika hadir di sini. Iya, apa yang Aki lihat tadi? Banyak pasukan merah di luar sana. Di wilayah sini, area terdekat dari sini berapa kilo? Dari majelis ini sendiri? 3 kilo. Tujuan mereka ke mana? Atau mereka memang ditugaskan di situ atau memang ada titik fokus? Tujukan ke sini. Untuk memantau di sini? Betul. Karena baru saja tadi saya juga bersinggungan energi. Alhamdulillah sudah bisa dinetralkan. Alhamdulillah. Oh, yang tadi waktu Aki batuk itu? Iya. Iya. Saya juga kaget. Ternyata di luar banyak pasukan-pasukan merah yang sedang bersiaga. Jadi simpulannya pasukan-pasukan yang sudah saya siapkan itu lebih baik saya perintahkan, saya tugaskan atas izin beliau untuk memperkuat wilayah Padepokan saya Siliwangi. Atau seperti apa? Atau bahnya bersiaga? Bersiaga saja di tempatnya masing-masing. Gitu. Iya, perkuat saja. Perkuat di wilayahnya masing-masing. Karena nanti mereka lah yang akan membantu menetralisir pergerakan-pergerakannya. Nanti mereka yang akan menetralisir wilayahnya ketika ada pergerakan-pergerakan untuk menuju perpecahan. Gitu. Karena nanti banyak utusan-utusan dari daerah yang akan berbondong-bondong ke titik-titik tertentu. Goib atau nyata? Oh, manusia nyata. Ya. Dalam konteks pilpres itu. Ya. Dan didorong oleh energi-energi itu. Iya. Ya saya menanyakan ini karena banyak tuntutan dari para sedulur, katanya kenapa nggak mengirimkan lagi nggak. Jadi untuk di sana sendiri berarti
kekuatan saat ini aman Ki ya? Alhamdulillah. Bisa mengimbangi dulu. Alhamdulillah. Hanya bantuannya saja yang belum bisa masuk. Ya kita juga bingung. Kita artinya karena ini kaitannya dengan manusia-manusianya ya. Di sana itu pernah kita dapat menjelaskan dari beliau ya karena memang kondisi rumah manusia-manusianya yang sangat sulit untuk apa artinya ya tadi terlalu banyak kepentingan. Iya. Dari setiap negara pun Sama, bukan hanya di Indonesia seperti itu. Oh, mereka mengalami kendala. Karena jangkauannya pun jauh secara fisik. Mungkin lebih efektifnya kita membantu Palestina itu dalam kondisi-kondisi tertentu saat ada figur-figur yang perlu kita lemahkan aja mungkin ya. Lewat doa. Iya iya. Untuk menambah kekuatan kepada rakyat Palestina juga. Karena dengan doa-doa itu bisa menambah energi dan keyakinan perjuangan-perjuangan mereka. Iya, dan kami pun merasakan energi-energinya. Nah sekarang terakhir ini terakhir. Mohon maaf sebelum ini yang terakhir. Banyak saya melihat juga dari seluruh kami yang lain, dari channel-channel yang lain memberitakan atau memberikan satu penjelasan bahwa apa ya, ada yang menjelaskan bahwa Palestina itu tergantung Indonesia atau Indonesia yang akan menyelamatkan Palestina. Banyaklah hati ini yang kalau kita katakan sebagai satu harapan yang sangat besar bahwa Indonesia lah nanti yang akan bisa menyelesaikan konflik yang di sana. Nah ini kan berkaitan dengan pergantian kepemimpinan yang akan kita hadapi tidak lama lagi. Menurut Aki sendiri, apakah berita-berita itu benar dan apa pergantian kepemimpinan yang akan menjadi pemimpin ini yang akan bisa menentukan bahwa Indonesia yang akan menyelesaikan konflik Palestina di sana? Menurut Aki seperti apa? Betul memang. Kekuatan Palestina itu ada di Nusantara. Tetapi kalau disambungkan dengan pergantian kepemimpinan itu tidak ada sambungan. Tidak berpengaruh. Karena tidak berpengaruh terlalu besar. Yang paling besar adalah semangat perjuangan dari doa-doa kaum muslimin yang ada di Nusantara. Yang akan merubah dan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Karena beliaulah yang selalu menjaga Palestina. Yang menjaga Palestina? Iya. Beliau siapa yang Aki maksud? Beliau
Hmm. Jadi maksudnya Palestina itu memang sudah menjadi tanggung jawab beliau gitu. Iya, Oh, sudah menjadi tanggung jawab beliau. Dan Palestina itu akan merdeka. hmm. Oh, berarti benang merahnya itu kenapa banyak yang tadi yang dikatakan saya harapan bahwa Indonesia yang akan menyelesaikan konflik di sana, Indonesia yang akan menjadi penyelamat di sana. Itu karena beliau itu Sang Hyang Nucena sendiri itu ada di Indonesia maksudnya. Betul. Oh, seperti itu. Iya, 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 iya. Jadi, Karena kekuatan terbesar itu ada di Nusantara. hmm, Semua leluhur-leluhur pun sudah bertugas. Ada yang bertugas di Nusantara dan ada juga yang bertugas di Palestina. oh gitu ya. Jadi saling terkait ya. Betul. Hmm, iya, iya, iya. Iya. Alhamdulillah. Berarti hanya mungkin tinggal menunggu waktu saja Ki ya. Hanya menunggu waktu. Alhamdulillah. Dan harus diperkuat lagi benteng-bentengnya. Benteng-bentengnya harus diperkuat lagi. Benteng-benteng apa itu? Benteng-bentengnya yang panjenengan jalankan sekarang. Oh, itu maksudnya. Setiap tempatnya harus diperkuat benteng-bentengnya. Hmm, Karena pasukan mereka banyak menyusup. iya. Banyak penyusup-penyusup yang masuk. Insya Allah Ki, terima kasih atas nasihatnya. Energi di sini Mm-mm. sudah mulai terasa. Mungkin banyak, terlalu banyak serangan-serangan dari mereka. Iya, tuh. Ya, saya juga minta doanya dari Aki. Mudah-mudahan saya secara pribadi dan umumnya khususnya dari seluruh jamaah yang ada di sini tetap bisa istiqomah dan bisa terus menjadi kuat tadi membangun kekuatan untuk Amin. pondasi-pondasi kami secara pribadi masing-masing sehingga menjadi padepokan yang kuat dan bisa menyumbangkan energi-energi untuk membantu perjuangan semuanya. Untuk yang terakhir Ki silahkan pesannya untuk kami khususnya di Padepokan Syekh Siliwangi juga untuk para sedulur Padepokan Syekh Siliwangi yang selama ini selalu meminta berita terbaru dari Palestina. Silakan Ki. Setiap doa-doa dari seluruh muslimin yang ada di Nusantara itu adalah penyemangat dan sumber kekuatan juga bagi kami yang sedang berjuang. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan saudara-saudara yang di Palestina. Karena mereka sedang berjuang mempertahankan akidah, mempertahankan kesucian. Setiap
tetes keringat dan tetes darah mereka adalah perjuangan. Dan untuk rakyat Indonesia, untuk lebih lagi mempertebal keimanannya, Insyaallah. akidahnya, jangan mudah disusupi banyak yang sudah tidak tahu arahnya. Mereka menganggap yang terjadi saat ini hanyalah fenomena-fenomena alam. Padahal ini teguran. Ini teguran yang sangat besar bagi manusia. Mereka masih menganggap ini adalah fenomena alam. Mereka masih menganggap ini hanya alam yang sudah tua. Padahal ini teguran keras. Ini teguran yang sangat keras. Karena terlalu banyak orang yang sudah lupa. Dan sejatinya mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Demi kepuasan nafsu-nafsu mereka. Mereka tidak pernah takut ketika nanti terjadi bencana yang sangat besar. Mungkin itu saja yang bisa Aki sampaikan. Alhamdulillah. Aki mohon maaf. Ya, alhamdulillah Ki, atas ujangannya semuanya, khususnya untuk pribadi kami. Ujangan ini akan menjadi pemicu penguat untuk kami untuk terus memperkuat akidah kami, memperkuat fondasi keimanan kami di sini. Dan umumnya untuk seluruh para sedulur subscriber Padepokan Cahaya Siliwangi dimanapun berada, mudah-mudahan bisa membuka hati nuraninya dan tadi seperti yang diamanatkan, jangan pernah melihat fenomena yang saat ini terjadi hanya sebatas fenomena. Itu adalah sebuah teguran yang sangat keras, mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya Aki memberikan ujangannya. Saya mohon maaf. Ya, sama-sama. Dan saya juga berterima kasih pada Ki Kumbang telah sedia untuk hadir di Padepokan Cahaya Siliwangi untuk banyak memberikan informasi-informasi yang terkini di sana untuk mengobati rasa rindu kami terhadap saudara-saudara kami yang di sana. Dan mudah-mudahan apa yang Aki perjuangkan hari ini dan para sepuh
para goib di sana juga menjadikan amaliyah yang terbaik untuk aki semuanya. Dan mohon maaf atas jamuannya mungkin kurang berkenan. Terima kasih. Silahkan kalau memang aki mau kembali untuk bertugas. Terima kasih sekali lagi atas peluang waktunya. Aki mohon pamit. Monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Para sedulur semuanya, sedulur Nuansa Siliwangi dimanapun berada, mudah-mudahan saya berharap para sedulur semua bisa menyaksikan video ini sampai tuntas dan bisa menangkap hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat dari beliau, dan mungkin bisa dilihat berulang-ulang ya supaya bisa memahaminya. Yang terpenting intinya kita saat ini sudah paham, sudah tahu bahwa ternyata doa dari kita itu saat ini sangat dibutuhkan, lebih dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang di sana. Karena yang seperti yang pernah sering saya sampaikan dalam rutin zikir di kami, bahwa ya untuk mewujudkan doa itu sendiri itu hak Allah seperti apa. Yang terpenting kita ikhlas, ridho untuk mendoakan mereka dan mengirimkan doa kepada mereka. Itu yang terbaik hari ini, karena memang negara kita pun sedang menghadapi sesuatu yang sangat besar yang akan, walaupun pergantian kepemimpinan ini tidak terlalu berpengaruh ke sana, tapi efek di balik itu karena tadi yang seperti digambarkan, ada kekuatan yang sangat luar biasa yang saat ini sedang bergerak untuk menghancurkan Nusantara ini. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai pemilik negeri tercinta ini yang harus ikut menjaganya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sajikan pada kesempatan konten kali ini. Kami berdua mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.